Shalom saudara yang diberkati oleh Bapa di surga. Pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan sebuah pesan dari hati Bapa kita di surga. Dari Markus pasalnya yang ke-11. Markus pasalnya ke-11 mulai dari ayatnya yang ke-22. Ayat 22. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Yesus menjawab mereka, menjawab murid-muridnya. Dalam konteks apa? Kalau Yesus menjawab berarti ada pertanyaan atau ada sesuatu yang sedang diungkapkan oleh para murid-muridnya yang membutuhkan jawaban dari Tuhan Yesus. Nah, yang terjadi adalah ini. Dalam ayat-ayat sebelumnya kita melihat satu hari Yesus dia lapar. Kemudian dia melihat pohon ara yang daunnya hijau. Tapi ketika dia dekati tidak ada buahnya. Karena memang waktu itu belum musim buah ara. Dan kemudian Tuhan Yesus dekati pohon ara itu dan dia berkata, "Jangan seorang pun memakan buahmu lagi." Artinya dia sedang mengucapkan sebuah kutuk atas pohon ara itu. Bahwa tidak ada orang yang makan buahnya, artinya kamu tidak akan berbuah atau kamu akan mati. Prinsip kehidupan adalah ini. Sesuatu yang hidup seharusnya itu akan bertumbuh dan berbuah. Dan buahnya bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, hati-hati kalau saudara merasa diri saudara hidup, saudara beribadah kepada Tuhan, tetapi saudara tidak bertumbuh. Atau sudah bertumbuh seperti pohon ara ini, daunnya hijau dan lebat, tapi tidak ada buahnya. Sehingga pertumbuhan itu tidak membawa dampak bagi orang lain. Hanya sekedar tempat untuk berteduh dan mungkin enak dilihat. Tetapi tidak membawa manfaat yang lebih dari itu. Karena yang diinginkan dari sebuah pohon tentunya adalah buahnya. Pastikan hidup saudara menghasilkan buah. Kalau rohanimu hidup, kamu beribadah kepada Tuhan yang hidup, harusnya hidupmu bertumbuh dari hari ke hari menjadi semakin serupa dengan Dia. Dan bukan hanya tumbuh, tapi saudara menghasilkan buah. Jadi dalam kisah ini, Yesus dia mengutuki pohon ara itu dan kemudian keesokan harinya, pohon ara itu kering tercabut sampai ke akar-akarnya. Artinya dia sedang berkata begini, kalau sebuah pohon tumbuh tapi tidak menghasilkan buah, maka persoalan ada pada akarnya. Akarnya yang harus diberesi. Nah, ini Tuhan Yesus. Pelayanan Tuhan Yesus bukan pelayanan petik buah, tapi pelayanan cabut akar. Jadi kalau kehidupan rohani saudara tidak menghasilkan buah, maka saudara harus mulai periksa kembali. Akar-akar apa saja menghalangi saudara tidak berbuah. Dan saudara tidak menikmati, orang lain tidak bisa menikmati dampak daripada kehadiran saudara dan saya. Jadi konteksnya adalah itu. Ya. Jadi murid-murid berkata, dia teringat, Petrus ingat apa yang terjadi. Dan dia berkata, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Baru kemudian Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Atau dalam terjemahan lain dikatakan, "Have the faith of God." Dalam satu terjemahan yang lain, dia pakai kata ini, "Have the God kind of faith." Miliki macam jenis imannya Allah. Wow. Seperti apa imannya Allah itu bekerja? Nah, imannya Allah bekerja lewat bukan cuma sekedar percaya dalam hati, tapi kemudian dia mengucapkan dan mengatakan apa yang dia yakini dan apa yang dia percaya. Dan kemudian dia berkata begini, ayat yang berikutnya, "Percayalah kepada Allah," ayat 24, "dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya." Ini kalau dia berkata pakai kata sesungguhnya, berarti ada sebuah emphasize, penekanan, ada sebuah prinsip penting yang dia ingin
kita sebagai murid-muridnya tangkap ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, bukan barang siapa melihat gunung, bukan barang siapa menikmati gunung. Artinya gunung dalam konteks ini bisa diartikan sebuah persoalan, persoalan, gunung sakit penyakit, gunung problem kehidupan, mungkin hutang yang sudah menggunung. Nah, dia berkata, barang siapa berkata kepada gunung ini, gunung persoalanmu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Beranjak dan tercampak ke dalam laut. Mungkinkah melihat gunung kemudian sudah berkata, pindah kamu, beranjak kamu ke dalam laut? Ya. Mungkinkah itu terjadi? Dan dia berkata begini, asal tidak bimbang hatinya. Asal tidak bimbang. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Dia berkata sangat mungkin ketika dia bicara tentang how the God kind of faith work. Bagaimana macam jenis imannya Allah ini bekerja. Bekerjanya bagaimana? Percaya, tidak bimbang, katakan. Ketika kamu ada masalah, ketika kamu ada persoalan, ada gunung problem di depanmu, dia tidak berkata oke, kamu nangis-nangis dulu, doa puasa dulu 40 hari, dan kemudian merenungkan problem itu. Tidak. Dia berkata, gunung apapun yang ada di depanmu, ini yang harus kamu lakukan. Pertama adalah ini, kamu percaya, tidak bimbang. Kemudian yang kedua, katakan apa yang kamu percaya itu. Berkatalah kepada gunung persoalanmu, gunung sakit penyakitmu, gunung apa saja gunung-gunung yang menjadi penghalang, penghambat di depanmu. Dia berkata, berkatalah. Sekali lagi dia berkata begini, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, gunung penyakitmu, gunung persoalanmu, gunung problemmu, berkata, artinya mulut. Ingat, kita sedang bicara dalam minggu ini, saya memberikan perenungan pesan dalam rangka tahun baru Ibrani 5781 atau Pei Alep. Ya, Pei itu mulut. Alep ini adalah bukan cuma sekedar mulut, tapi mulutnya Tuhan. Perkataan yang keluar dari mulut Tuhan atau firman. Nah, ketika firman yang dari mulut Tuhan ada dalam mulut kita, keluar, diucapkan, maka hasilnya adalah sesuatu yang dahsyat terjadi. Sebagaimana Tuhan berfirman dan terang pun jadi. Demikianlah. Dan dia berkata begini, barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang. Tidak bimbang dengan apa yang dia katakan. Asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, inilah bagaimana imannya Tuhan bekerja. Ketika dia berkata, have the God kind of faith, miliki jenis imannya Allah. Yesus demonstrasikan ketika dengan perkataannya, dia mengutuki pohon ara dan pohon ara itu pun mati tercabut sampai akar-akarnya. Nah, hari ini, kalau sudah percaya Tuhan ingin saudara sembuh, sudah percaya Tuhan ingin memberkati saudara, sudah percaya bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar dalam hidup ini yang Tuhan tidak bisa tolong saudara, maka apa yang sudah percaya itu pegang sungguh-sungguh dan ucapkan dengan mulut saudara. Perkatakan firman, perkatakan perkataan iman, ucapan iman. Katakan aku sembuh. Ya, ada jalan keluar buat masalahku. Tuhanku lebih besar. Masalah ini biasa. Tuhan akan buat mujizat dalam hidupku. Ucapkan kebenaran ini dan lihat apa yang sudah katakan asal tidak bimbang dalam hatimu pasti terjadi, maka terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan telah katakan. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.